Bab 1458. Melindungi kita. Semua orang kaget melihat kemunculan pria tua ini. Kecuali Jerry yang memandangnya dengan tenang. Siapa lagi selain pelindung keluarga kekaisaran? Lancang. Ketika para master keluarga kekaisaran Sangguan hampir dimusnahkan oleh Carson yang tak terkendali. Di mana kau, pelindung keluarga kekaisaran? Cibir Jerry menatap pelindung keluarga kekaisaran dengan tatapan hina. Sekarang, karena satu kalimatku kamu muncul. Tapi ketika para kuat keluarga kekaisaran Sangguan hampir dibunuh oleh Carson, kau seolah tidak melihat apa-apa. Apakah di hadapan pelindung keluarga kekaisaran sepertimu, martabatmu jauh lebih berharga daripada nyawa para master keluarga kekaisaran Sangguan? Ketika ucapan ini diungkapkan, para master keluarga kekaisaran Sangguan yang tadinya bengong baru tahu bahwa pria tua berambut putih ini adalah pelindung keluarga kekaisaran Sangguan. Wajah pelindung sangat muram. Aura seni bela diri yang samar-samar namun kuat mulai menyelimuti tubuhnya. Seketika itu juga, seluruh keluarga kekaisaran Sangguan ditutupi oleh aura bela diri yang menakutkan. Jerry sedikit terkejut. Aura bela diri yang dilepaskan olehnya di tingkat alam transenden tingkat 7. Jika ia menggunakan semua kemampuannya, apakah bisa melepaskan kekuatan melampaui alam transenden tingkat 7? Meski Jerry telah mencapai alam transenden tingkat 5, dengan kemampuannya, ia dapat melepaskan kekuatan melampaui alam transenden tingkat 7. Jika keduanya benar-benar terlibat dalam pertempuran hidup mati, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Masih belum diketahui. Walaupun usiamu masih muda, tapi lidahmu tajam. Aku tidak tahu apakah kekuatanmu sebanding dengan keahlian bicaramu. Ujar pelindung tiba-tiba. Bagaimana? Apakah kau berniat menyerangku? Jawab Jerry menyeringai. Hanya latihan. Beranikah kau menerimanya? Tanya balik pelindung. Mengapa tidak? Jawab Jerry tenang. Kalau begitu, ikuti aku. Setelah itu, pelindung menghilang dari tempatnya. Diikuti bayangan Jerry yang juga menghilang. Setelah kedua bayangan itu menghilang bersama-sama, para master keluarga kekaisaran Sangguan baru berani bernafas lega. Apakah pria berambut putih tadi benar-benar pelindung keluarga kekaisaran Sangguan? Tuan yang sudah mengatakannya, pasti tidak ada masalah. Mungkinkah kekuatan Tuan yang sudah begitu kuat sehingga ia bisa berduel dengan pelindung keluarga kekaisaran? Sejenak, para master keluarga kekaisaran Sangguan terkejut. Tatapan mata Kaisar Sangguan menjadi suram. Ia tahu, saat ini Jerry memiliki posisi yang sangat tinggi dalam keluarga kekaisaran Sangguan. Bahkan banyak master kekaisaran menghormatinya. Bagi Kaisar Sangguan, ini bukanlah berita baik. Dan sekarang ia hanya bisa berdoa bahwa pelindung keluarga kekaisaran dapat mengalahkan Jerry. Bahkan jika tidak bisa membunuhnya, setidaknya dapat merusak aura bela dirinya. Selain Kaisar Sangguan yang merasa tidak nyaman, dua orang lainnya juga merasa sama. Putra mahkota Janus dan Moncer. Kaisar Sangguan memiliki 3 anak laki-laki. Selain mereka berdua, ada juga Marcel. Yang lebih penting, hubungan Jerry dengan putri Marcel, Henny, sangat dekat. Bahkan Henny sudah menjadi wanita Jerry. Sekarang, aura bela diri Jerry telah pulih. Ia bahkan tidak takut berhadapan dengan pelindung keluarga kekaisaran. Begitu Jerry bisa kembali dengan selamat dari tangan pelindung keluarga kekaisaran, posisi mereka dalam keluarga kekaisaran akan turun drastis. Bahkan Kaisar Sangguan mungkin tidak bisa mengubah kenyataan ini. Ayah, kali ini Jerry datang dengan begitu kuat. Mungkin akan merugikan Anda, ujar Janus tiba-tiba. Coba jelaskan, ujar Kaisar Sangguan mengerutkan kening. Coba pikirkan, setelah kita tahu bahwa ilmu bela dirinya hilang, kita mengejar Jerry bersama para master keluarga Lee di seluruh kota. Sekarang, setelah ilmu bela dirinya pulih, dia datang ke keluarga kekaisaran Sangguan. Ini pasti akan merugikan Anda. Jelas Janus. Ayah, kupikir kakak benar.
Jerry memang memiliki masalah dengan keluarga kita. Dan kali ini, dia pasti tidak akan melepaskan kita saja. Kita harus mencari cara untuk menghadapinya. Lanjut Moncer. Banyak master keluarga Sangguan terlihat tidak senang mendengar ini. Pangeran Mahkota dan Pangeran Kedua. Tidakkah kata-kata kalian terlalu berlebihan? Kita memburu Tuan Yang. Tapi dia tidak menyakiti kita. Malah menyelamatkan kita dari tangan Carson. Selain itu, dengan hubungan Tuan Yang dan Putri Henny, bagaimana mungkin dia bersikap jahat kepada kaisar kita? Lagi pula, Tuan Yang tidak mungkin merugikan keluarga kekaisaran, ujar seorang master. Ekspresi Janus dan Moncer semakin muram mendengar jawaban mereka. Sepertinya dengan satu perkataan Jerry, Henny dapat mewarisi tahta kekaisaran Sangguan. Kaisar, bukankah Putri Henny dikurung olehmu? Lebih baik segera bebaskan dia. Jika Tuan Yang tahu Putri Henny dikurung karena menyelamatkannya, dia pasti tidak akan tinggal diam. Kaisar, segera keluarkan perintah pembebasan Putri Henny, ujar seorang master keluarga kekaisaran Sangguan. Namun, wajah Kaisar Sangguan semakin suram. Dulu, dia mungkin akan mewariskan tahta kepada Henny tanpa perlu pendapat orang lain. Tapi melihat sikap master keluarga sekarang, dia berubah pikiran. Ayah, jangan pernah lepaskan Henny. Jerry sangat kuat, dia pasti tidak akan tinggal diam. Sekarang hanya Henny yang kami kendalikan. Jerry tidak akan berani apapun, ujar Janus segera mengisyaratkan Moncer. Moncer langsung mengerti. Dalam situasi seperti ini, mereka berdua seperti belalang di tali. Jika Henny mendapatkan dukungan Jerry, Kaisar Sangguan pun tidak dapat mengubah kenyataan bahwa Henny akan mewarisi tahta. Jadi, sekarang mereka harus mencari cara untuk mencegah Henny mewarisi tahta. Atau mereka tidak akan memiliki peluang. Pada saat ini, ayah, lebih baik lepaskan Putri Henny. Sekarang Tuan Yang datang. Dia bahkan menarik keluarga kekaisaran pelindung muncul. Jerry sangat memegang teguh prinsip dan balas budi. Kalau dia tahu Putri Henny dikurung karena menyelamatkannya, dia pasti tidak akan mengampunimu, ujar Marcel tiba-tiba. Aura bela diri tiba-tiba muncul dari Kaisar Sangguan. Kamu mencoba memberontak, ujar dia menatap tajam pada Marcel sambil menggertakkan giginya. Ayah, aku hanya menyatakan fakta. Lagi pula, Putri Henny memang pewaris yang kamu tentukan. Dan sekarang dengan hubungan yang begitu dekat dengan Tuan Yang, ini adalah kesempatan bagi keluarga kekaisaran kita. Jika kamu mewariskan tahta pada Putri Henny, maka Tuan Yang akan menjadi pelindung sejati bagi keluarga kekaisaran Sangguan. Pelindung yang sesungguhnya, jawab Marcel tenang. Bersambung. Bab 1459. Keputusan mutlak. Ucapan Marcel menggelegar, mengejutkan semua orang kecuali Kaisar Sangguan. Ekspresi Kaisar Sangguan sangat muram. Matanya menatap tajam Marcel dengan kemarahan yang kuat. Tak terpikirkan olehku bahwa suatu hari nanti, aku akan dihadapkan pada upaya kudeta oleh putraku sendiri. Marcel menyahut, ayah, kamu salah paham. Aku tidak bermaksud melakukan kudeta. Aku hanya menganalisa situasi saat ini. Dengan pandangan ayah yang tajam, seharusnya ayah tahu bahwa yang kukatakan tadi, semuanya untuk keluarga kekaisaran, ujar Kaisar Sangguan terdiam sejenak. Hehe, tiba-tiba, suara candaan terdengar. Janus menyeringai. Marcel, oh Marcel, tak kusangka kau semakin mahir berbicara. Nyatanya, kau sendiri yang ingin menjadi kaisar. Tapi mengatakan ini demi keluarga kekaisaran. Henny putrimu, kalau dia mewarisi tahta, mungkin kau akan langsung menjadi kaisar. Kan? Marcel melirik Janus. Janus, aku tahu. Keberadaan Henny mengancam posisimu di kekaisaran. Kau berusaha keras untuk menyingkirkannya. Tapi sekarang, di tengah keadaan yang serius seperti ini,
Kuharap kamu dapat melepaskan prasangka buruk terhadap Henny dan mendukungnya. Sekarang, hanya dia yang paling cocok sebagai pewaris tahta. Ujar dia. Marcel, kau tidak tahu malu. Henny hanya seorang wanita biasa. Apa kualifikasinya mewarisi tahta? Apakah ayah setuju? Ataukah ini hanya pandangan kalian berdua? Tanya Moncer. Atau mungkin, kalian berdua telah bersekongkol dengan Jerry. Menunggu hari ini untuk melakukan kudeta terhadap ayah. Ku peringatkan, selama aku, Moncer, masih ada di sini, jangan harap bisa memaksa ayah melakukan apapun. Ujar dia menatap Kaisar Sangguan. Ayah, tenanglah. Aku di sini. Tak ada yang bisa memaksa ayah melakukan sesuatu, kecuali melangkahi nyawaku. Lanjut dia. Melihat situasi, Janus ikut bersuara. Dan aku juga. Jangan harap bisa memaksa ayah. Kalau Marcel berani, aku akan melawannya sampai mati. Tidak akan membiarkannya berhasil. Marcel menyeringai sambil menatap keduanya. Kalian tak perlu begitu tergesa-gesa membela diri. Tuan yang sudah kembali, dan berhasil mengundang pelindung kekaisaran. Tentu saja kalian tidak mungkin berpikir Tuan yang akan melepaskan kekaisaran Sangguan begitu saja. Kan, nanti, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kekaisaran Sangguan hanyalah putriku, Henny. Tapi sekarang, dia masih dikurung. Kalau Tuan yang tahu perempuannya diperlakukan seperti itu, apakah kalian pikir dia akan mengampuni kekaisaran Sangguan begitu saja? Selain itu, kalau kalian pikir dengan mengendalikan Henny, Tuan yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kalian, kusarankan untuk memahami Tuan yang lebih baik. Kalian tahu dia sangat setia dan benci diancam. Ayah, aku tidak tertarik pada tahta. Aku bisa jamin kepada ayah. Begitu ayah serahkan tahta kepada Henny, aku tidak akan mencampuri keputusannya. Bahkan bersedia mundur dari pusat kekuasaan kekaisaran. Ujar dia menatap Kaisar Sangguan. Semua yang kukatakan dari lubuk hatiku. Aku melakukan ini untuk kekaisaran Sangguan. Kalau ayah pikir aku menginginkan tahta dan mengatakan ini hanya untuk menyenangkan ayah, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Terlepas dari itu, apapun yang ayah putuskan, aku akan patuh, meski aku tidak ingin melakukannya. Karena ayah adalah ayahku yang membesarkanku. Selain itu, ayah juga pemimpin kekaisaran. Aku harus tunduk pada setiap perintah ayah. Ekspresi Kaisar Sangguan yang awalnya penuh marah, menjadi lebih tenang. Setelah mendengar perkataan Marcel, bagaimanapun juga, sebelum hasil pertarungan Jerry dan pelindung belum terungkap, aku tidak akan menyetujui syarat apapun darimu. Ujar dia menatap Marcel. Marcel menghela nafas. Aku mengerti. Angguk dia. Janus dan Moncer sangat gembira mendengar jawaban Kaisar Sangguan. Jawaban Kaisar Sangguan berarti jika Jerry dikalahkan oleh pelindung kekaisaran, Henny tidak akan mendapatkan tahta. Dan pada akhirnya, tahta akan jatuh ke tangan mereka berdua. Marcel hanya tersenyum sinis sambil menatap Kaisar Sangguan. Ayah, semoga tidak ada penyesalan atas keputusan ini. Karena itu, aku tidak perlu tinggal di sini lagi. Ujar dia pergi. Para master kekaisaran terlihat kecewa pada Kaisar Sangguan. Sebagian besar master yang hadir di sana diselamatkan oleh Jerry, sehingga mereka mendukung Jerry. Kaisar, pikirkanlah baik-baik. Hanya dengan melepaskan Putri Henny, kita dapat meredakan hubungan keluarga kekaisaran dengan Tuan Yang. Menggunakan Putri Henny untuk mengancam Tuan Yang hanya akan berakhir buruk. Ujar seorang master tiba-tiba. Kaisar Sangguan mengernyitkan kening. Siapa yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu lagi? Bunuh. Ujar dia menatap master itu. Setelah itu, master keluarga kekaisaran yang awalnya ingin berbicara langsung meredam. Ekspresi mereka tidak terlihat baik. Mereka tahu, jika mereka berani terus berbicara untuk Jerry, Kaisar Sangguan pasti akan membunuh mereka. Mereka juga sadar, alasan Kaisar Sangguan masih menahan Henny adalah untuk mengancam Jerry.
Pada saat ini, banyak orang tiba-tiba merasa sangat kecewa terhadap Kaisar Sangguan. Pelindung keluarga Kekaisaran Sangguan telah membuat mereka sangat kecewa. Sekarang Kaisar Sangguan sendiri membuat keputusan yang sangat mengecewakan. Bubar, ujar Kaisar Sangguan mengayunkan tangannya dan pergi begitu saja. Kuharap kalian semua menempatkan diri kalian dengan baik. Jangan lakukan sesuatu yang melanggar aturan, atau kalian akan menyesal, ujar Janus memandang sekeliling. Setelah itu, Janus juga pergi, meninggalkan sekelompok master yang saling menatap. Moncer mendengus dingin dan pergi juga. Sialan, setelah beberapa saat, Pangeran Mahkota dan Pangeran kedua sangat sombong. Mereka belum mewarisi tahta, tapi sudah begitu sombong ingin menunjukkan kekuatan kepada kita, ujar seorang master. Di keluarga Kekaisaran Sangguan, aku hanya mengakui Putri Heni sebagai pewaris takhta. Sementara itu, di puncak Gunung Sangguan, dua sosok, satu pria tua dan muda, berdiri di sisi yang berlawanan. Pria tua mengenakan pakaian sederhana dengan aura bela diri yang menakutkan. Jelas pria itu adalah pelindung keluarga Kekaisaran Sangguan. Sementara di sisi lain, berdiri seorang pemuda, Jerry. Saat ini, keduanya memiliki aura bela diri yang mengerikan meskipun belum bertarung. Mereka melepaskan gelombang bela diri yang menakutkan ke segala arah. Bersambung. Bab 1460. Tingkat 7 Puncak. Seluruh kota Kaisar Sangguan dipenuhi awan hitam yang bergelombang di langit. Di dalam awan hitam, terasa tekanan bela diri yang sangat kuat, membuat para master kota Sangguan ketakutan. Jerry dan pelindung keluarga Kekaisaran Sangguan berdiri saling berhadapan. Mata mereka memancarkan tatapan tekad bertarung yang kuat. Pelindung yang sebelumnya meremehkan Jerry sekarang menunjukkan ketidaknyamanan. Hanya saling menatap saja sudah membuatnya merasakan tekanan Jerry. Senior, bukankah kamu ingin berduel denganku? Mengapa sekarang hening? Cibir Jerry menatap lawannya dengan sinis. Ekspresi pelindung semakin suram mendengar pertanyaannya. Bocah, kamu terlalu sombong. Apakah kau pikir dirimu tak terkalahkan hanya karena memiliki bakat bela diri? Ujar dia memicingkan mata menatap Jerry. Aku tidak pernah berpikir begitu. Sebaliknya, pelindung keluarga Kekaisaran Sangguan sepertimu, saat master keluarga Kekaisaran menghadapi bencana, pura-pura tidak tahu apa-apa dan tidak keluar. Sekarang, karena satu kalimatku yang menyulut emosimu, kamu keluar dan ingin berduel denganku. Bagaimana aku jadi sombong? Jawab Jerry santai. Kalau kau mau mati, aku kabulkan keinginanmu, ujar pelindung tegas. Dan seketika bayangan tubuhnya menghilang dari tempatnya. Tapi, saat dia baru saja bergerak, Jerry juga bergerak, menendang tanah dengan keras, mengeluarkan suara gemuruh, dan batu tempat dia berdiri hancur berkeping-keping. Pang! Setelah itu, tubuh keduanya saling bertabrakan seperti kilat, mengeluarkan suara benturan yang keras. Lalu keduanya mundur dari pertempuran. Tapi, tempat di mana keduanya berdiri sekarang adalah tempat di mana lawan mereka berdiri sebelumnya. Ekspresi pelindung tampak terkejut. Tidak ada yang tahu benturan yang tampaknya sekejap tadi sebenarnya melibatkan beberapa pertukaran serangan dalam sekejap. Hanya karena kecepatannya yang terlalu cepat, sehingga terlihat seperti mereka mundur setelah satu pukulan. Jerry juga terkejut di dalam hatinya. Kedatangannya ke kota Sangguan tidak hanya untuk meminta pertanggungjawaban dari Kaisar Sangguan, tapi juga untuk menguji kekuatannya setelah pemulihan. Dia tahu kekuatannya telah melonjak 2 tingkat. Tapi dia tidak menyangka kekuatan alam transenden tingkat 5 yang dimilikinya tidak memasuki status bengis. Dengan hanya menggunakan kitab jalan besar surga, dia dapat melepaskan kekuatan setara dengan puncak alam transenden tingkat 6. Tidak jauh dari alam transenden tingkat 7.
Pelindung keluarga Kekaisaran Sangguan tampak tidak memberikan yang terbaik. Tapi dia juga melepaskan kekuatan biasa, yang sudah mencapai kekuatan alam transenden tingkat 7. Meskipun terlihat tertekan, tapi sebenarnya dia sudah menang. Begitu dia memasuki garis keturunan bengis, pelindung keluarga Kekaisaran akan sulit dikalahkan kecuali ia mampu menembus alam transenden tingkat 8. Jika Jerry dalam keadaan puncak, ia bisa melepaskan kekuatan puncak alam transenden tingkat 7. Maka pelindung keluarga Kekaisaran Sangguan juga demikian. Jadi, jika keduanya benar-benar berusaha mati-matian, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang pada akhirnya. Meskipun Jerry mungkin bukan lawan dari pelindung keluarga Kekaisaran Sangguan, tapi dia sangat bersemangat. Mengingat beberapa waktu lalu, dia masih dianggap sampah. Tidak disangka, sekarang keahlian bela dirinya tidak hanya pulih, tapi juga berhasil naik 2 tingkat. Kalau ini saja kekuatanmu, lebih baik menyerah sekarang dan jangan habiskan waktuku. Langsung saja akui kekalahan, ujar pelindung keluarga Kekaisaran Sangguan tiba-tiba. Kamu mencuri kata-kataku. Kalau begitu, mari kita tunjukkan kekuatan sebenarnya, cibir Jerry. Setelah itu, matanya perlahan-lahan merah darah dan gelombang bela diri yang lebih menakutkan meletus dari dalam dirinya, seolah menyebabkan gelombang dahsyat menyebari ke segala penjuru. Pang pang pang. Gunung dan batu di sekitar hancur. Ekspresi pelindung keluarga Kekaisaran Sangguan berubah drastis melihat ini. Bagaimana mungkin ini? Ujar dia tidak percaya. Kau hanya memiliki kekuatan alam transenden tingkat 5. Mana mungkin melepaskan kekuatan setara alam transenden tingkat 7 puncak? Meskipun dia sendiri memiliki kekuatan alam transenden tingkat 7 puncak, ia hidup selama berabad-abad untuk mencapai pencapaian bela diri saat ini. Namun Jerry, seorang pemuda yang terlihat di bawah 30 tahun, bisa melepaskan kekuatan melampaui 2 tingkat kekuatannya. Sungguh luar biasa. Ada banyak hal yang mungkin tidak kau ketahui, cibir Jerry menyeringai. Jerry meluncur seperti peluru yang ditembakkan ke pelindung. Pelindung terkejut dan segera melepaskan seluruh kekuatannya, mengayunkan tangannya untuk menyerang Jerry. Boom! Momen berikutnya, tinju dan telapak tangan kedua orang itu bertabrakan, menciptakan aura bela diri yang kuat, seperti batu besar yang jatuh ke laut, memicu gelombang besar dan menyebar ke sekitar. Pang! Batu di sekitar keduanya langsung terhempas oleh kekuatan mengerikan ini. Bahkan hancur. Seluruh gunung, seperti mengalami gempa bumi dahsyat, bergetar hebat. Begitu banyak batu berguling-guling dari puncak gunung. Aura bela diri yang mengerikan meliputi seluruh kota Kaisar Sangguan. Pertempuran antara Master Alam Transenden tingkat 7 puncak sungguh menakutkan. Bahkan di dalam keluarga Kekaisaran Sangguan, Kaisar Sangguan sendiri bisa merasakan kekuatan ini. Ini benturan dua aura bela diri. Apakah mungkin Jerry memiliki kekuatan melawan pelindung keluarga Kekaisaran Sangguan? Ujar dia. Dia tahu, di keluarga Kekaisaran Sangguan, hanya pelindung dan Jerry yang bisa melepaskan kekuatan mengerikan seperti ini. Para master keluarga Kekaisaran juga terkejut. Terutama mereka yang pernah diselamatkan oleh Jerry menunjukkan kekhawatiran. Karena mereka sangat tahu, sebelum pertarungan Jerry dan pelindung keluarga Kekaisaran Sangguan menentukan pemenang, pelindung tidak akan membiarkan Henny pergi. Semakin lama Kaisar Sangguan menahan Henny, semakin berbahaya bagi keluarga Kekaisaran Sangguan. Saat ini, di dalam hati Kaisar Sangguan, tiba-tiba muncul keraguan. Dia tidak akan membiarkan ancaman tersembunyi bagi keluarga Kekaisaran Sangguan. Dan jika Jerry tetap hidup, akan menjadi ancaman terbesar bagi keluarga Kekaisaran Sangguan. Jadi, sekarang dia hanya bisa menaruh harapan pada pelindung keluarga Kekaisaran Sangguan. Hanya dengan Jerry kalah, keluarga Kekaisaran Sangguan dapat mengurangi ancaman dari Jerry. Tapi, yang tidak dia duga adalah, mengendalikan Henny tidak berarti benar-benar mengancam Jerry. Sebaliknya,
Itu bisa memprovokasi kemarahan Jerry dan membawa malapetaka besar bagi keluarga kekaisaran. Di puncak gunung, Jerry melepaskan seluruh kekuatannya. Mencoba membiasakan diri dengan lonjakan kekuatannya yang mendadak. Pelindung keluarga kekaisaran Sangguan juga tidak lagi menyembunyikan apapun. Ia melepaskan kekuatan bela diri alam transenden tingkat 7 puncak. Mereka berdua saling serang dengan liar. Setiap pukulan mereka, seperti memicu gempa bumi, membuat seluruh gunung bergetar, bersambung. Bab 1461. Wanitaku. Beberapa menit kemudian, awan mendung di atas langit kota Kaisar Sangguan menghilang dan segalanya kembali tenang. Jerry Yang dan pelindung keluarga kekaisaran Sangguan masing-masing berdiri di atas sebuah gunung dengan mata yang saling berkontak. Kini raut wajah Jerry Yang tampak agak pucat. Bahkan aura bela diri pada tubuhnya juga mulai tidak tenang. Sedangkan pelindung keluarga kekaisaran Sangguan juga tampak pucat. Bahkan ujung bibirnya juga berdarah. Sehingga terlihat seperti memaksa diri untuk menahan luka dalam tubuhnya. Puff! Tiba-tiba pelindung keluarga kekaisaran Sangguan menyemburkan darah. Aura bela dirinya juga langsung menghilang begitu saja. Sebaliknya Jerry Yang masih memancarkan aura bela diri yang kuat meski raut wajahnya pucat. Kamu kalah. Jerry Yang berkata. Namun ia tidak meremehkan ataupun menertawai pelindung keluarga kekaisaran Sangguan. Demi mengalahkan musuhnya, ia tahu jelas betapa besarnya biaya yang ia keluarkan. Kini kultivasinya sudah mencapai alam transenden tingkat 5. Ditambah dirinya juga mempelajari kitab jalan besar surga. Ia pun dapat memakai teknik pernapasan lapisan ke-6 darinya. Hal ini juga berarti dirinya dapat mengeluarkan kekuatan yang setingkat dengan alam transenden tingkat 6. Namun dengan teknik pernapasan lapisan ke-6, ia masih kalah seimbang dengan pelindung keluarga kekaisaran Sangguan. Sebelumnya Jerry Yang dapat mengalahkannya karena sudah memakai garis keturunan bengis. Sedangkan adanya efek samping memakai hal tersebut, yaitu hampir membuat organ-organ mengalami kegagalan. Dulu Tetua Dong sudah memberitahunya, jika situasinya tidak begitu parah, sebaiknya tidak memakai garis keturunan bengis meski sudah mencapai tingkat 5. Sehingga tampak jelas betapa besar biaya yang harus dikeluarkan dengan menunjukkan jurus tersebut. Sebenarnya siapakah kamu? Padahal baru tingkat 5 saja. Tapi kenapa kekuatanmu seperti puncak tingkat ke-7? Pelindung keluarga kekaisaran Sangguan bertanya kepada Jerry Wang dengan raut serius. Ia pernah ketemu dengan banyak jenius bela diri yang dapat melampaui kemampuannya sendiri saat melawan musuhnya. Tapi ia tidak pernah ketemu orang yang bisa-bisanya langsung naik 2 kali tingkat sepertinya. Sedangkan sebagai pelindung keluarga, apalagi pendekar alam transenden yang tidak biasa seperti dirinya, ingin mengalahkannya dengan 2 tingkat lebih rendah dari Jerry Yang. Ini bukanlah hal yang mudah. Tapi Jerry Yang berhasil melakukannya. Sekarang tubuhnya mengalami luka berat. Sama sekali tidak dapat lanjut bertarung lagi. Sebaliknya Jerry Yang malah tampak biasa. Masih memiliki daya tarung yang kuat. Jerry Yang memandangnya datar berkata, "Kalau aku bilang aku juga tidak tahu siapa diriku. Apakah kamu percaya?" Pelindung keluarga kekaisaran Sangguan berkerut alis. Ia memang tidak percaya kalau jenius bela diri sepertinya hanyalah seorang anonim. Bahkan dari satu keluarga seni bela diri legendaris. Jerry Yang juga termasuk salah satu yang berada di puncak. Mana mungkin ada keluarga yang tega membiarkannya di luar begitu saja. Ya sudah kalau kamu tidak ingin memberitahu. Pelindung keluarga kekaisaran Sangguan mendadak menghela nafas dan berkata, "Aku memang sudah kalah. Jadi mati atau hidup, kamu yang tentukan saja. Tapi, sebelum membunuhku, aku mau mengingatkanmu. Membunuhku akan membawakan akibat yang mematikan untukmu." Mendengar ucapannya, Jerry Yang berkerut alis berseru dingin. "Kamu mengancamku?" Orang itu menggeleng kepala dan berseru dengan raut wajah tenang. "Aku hanya baik hati mengingatkanmu.
Aku tidak ingin menyayangkan jenius sepertimu mati begitu saja. Sebagai pelindung keluarga, aku memang terbatas akan beberapa aturan. Bukan aku tidak ingin menyelamatkan anggota keluarga. Tapi ini memang kekangan dari aturannya. Aku baru boleh beraksi ketika keluarga kekaisaran ini hampir musnah. Kalau tidak aku sama saja melanggar aturan. Ada beberapa hal yang tidak boleh aku beritahu kepadamu. Tapi aku boleh memberitahumu. Meski kamu sangat kuat, tapi dibanding dengan orang-orang itu, kamu bukanlah apa-apa. Jerry yang tahu jelas bahwa apa yang dikatakan pelindung keluarga kekaisaran Sangguan tadi tidak bermaksud buruk. Melainkan benar-benar mengingatkannya. Meski orang itu tidak mengatakannya dengan jelas. Tapi ia malah mengetahui beberapa hal. Pertama, pelindung keluarga kekaisaran memang tidak dapat melakukan apapun. Mereka terbatas akan suatu kekuasaan. Kedua, mereka terbatas akan aturan, di mana mereka hanya boleh beraksi jika keluarga itu hampir musnah. Dan kalau dirinya membunuhnya, kekuasaan di belakang pelindung keluarga kekaisaran tersebut juga akan kejar dan membunuhnya. Jerry yang mendadak bertanya, "Kalau begitu, sekarang kamu muncul dan bertarung denganku. Itu karena aku bisa membuat keluarga kekaisaran Sangguan musnah." Pelindung itu berkata dengan datar, "Dengan kemampuanmu yang kuat itu, kamu bisa melakukannya dengan mudah." Jerry yang akhirnya mengerti mengapa orang ini bisa muncul setelah dirinya di keluarga kekaisaran Sangguan. Meski bukan dirinya yang memancing, orang ini juga akan muncul. Jerry yang tidak bicara dan memandang datar pelindung keluarga kekaisaran Sangguan. Sedangkan yang dipandangnya juga memandang dirinya balik. Tanpa ada yang membuka mulut sama sekali. Beberapa saat kemudian, Jerry yang mendadak berbalik badan pergi dari sana. Setelah jalan jauh, sebuah suara mendadak terdengar. "Aku tidak akan menjatuhkan keluarga kekaisaran Sangguan." Usai berkata, tubuhnya seketika menghilang dari gunung itu. Wajah pelindung keluarga kekaisaran Sangguan juga tampak lega. Kemudian ia menertawai dirinya sendiri. "Tak sangka suatu hari aku bisa begini juga." Usai berkata, ia juga meninggalkan gunung. Luka yang ia alami kali ini sangat berat, yang tentunya membutuhkan beberapa bulan baru bisa memulih kembali. Pada saat yang sama di kediaman keluarga kekaisaran Sangguan, Kaisar Sangguan tampak serius. Perangnya sudah berakhir. Siapa yang menang? Tiba-tiba ia merasakan firasat buruk. Karena ia dapat merasakan dengan jelas bahwa kedua aura itu sama-sama ada. Namun salah satu dari mereka sangat lemah yang jelas sekali mengalami luka berat. Sedangkan aura satunya lagi masih sangat kuat meski sedang berkurang. Baginya, Jerry yang mengalami luka berat masih cukup mengancamnya. Suatu hari, Jerry yang pasti akan menyerang lagi. "Kaisar, tolong lepaskan Putri Henny. Perperangan sudah berakhir. Seharusnya Anda dapat merasakan kalau Tuan yang masih belum mati." "Benar. Segera lepaskan Putri Henny. Jika Tuan yang mengetahui ini, ia pasti tidak akan melepaskan keluarga kita." Seketika para pendekar bermohon-mohon, "Kalian ini sengaja menakutiku ya?" Meski Jerry yang masih hidup, tapi tubuhnya juga mengalami luka berat. "Apakah ia masih bisa melawan kita?" Janus Sangguan berseru dingin. Moncer Sangguan juga berkata, "Benar kata kakak. Jerry yang sekarang bukanlah musuh pelindung. Apalagi di masa yang akan datang. Jika ia benar-benar mau memusnahkan keluarga kita, maka ia harus mengalahkan pelindung dulu." Wajah Kaisar Sangguan juga tampak agak serius. Ia menyapu mereka semua sekilas dan berujar, "Sejak hari ini, Janus Sangguan selaku pangeran besar akan menjadi pewarisku. Acara pengumuman gelar akan diadakan setelah pemilihan hari." Usai mengatakan itu, semua orang pun terkejut. Bahkan Janus Sangguan sendiri juga tidak menyangka Kaisar Sangguan bisa-bisanya menjadikannya sebagai pewaris di bawah situasi seperti ini. Sedangkan Moncer Sangguan terbengong. Apakah ia tidak ada kesempatan sama sekali untuk bersaingan dengan kakaknya? Namun saat ini juga,
Sebuah aura menakutkan menindas kemari. Tiba-tiba suara dingin terdengar di kediaman mereka. Kaisar Sangguan, berani-beraninya kamu mengurung wanitaku. Bersambung.